Wisnu dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Buya, sekarang sedang ada wabah penyakit corona yang yang menurut medis itu penyakit yang mematikan karena suatu virus yang berbahaya. Diberitakan sudah banyak yang terjangkit dan bahkan meninggal dunia karenanya, khususnya yang dominan ada di negeri Cina. Apakah ada doa khusus yang perlu kita amalkan agar tidak mudah terkena penyakit-penyakit khususnya yang berbahaya semacam itu, Buya? Apa yang harus kita lakukan? Allah Maha Kuasa. Pertama kali di saat kita melihat kejadian-kejadian semacam itu harus kembali kepada Allah. Allah bisa membunuh seseorang, menghancurkan seseorang dengan macam penyakit. Bahkan tanpa penyakit pun bisa kasih tsunami dan gempa bumi, kan bisa. Berapa ribu yang mati setelah itu? Kasih tsunami biur. Allah sayang dengan hamba-hamba yang soleh, kasih tsunami biar cepat masuk surga. Yang ahli maksiat disiksa. Gempa bumi, lihat orang baiknya surga. Dikasih sakit semati yang ditanyakan penyakit. Penyakit itu kan bermacam-macam. Kalau bagi ahli iman akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat. Kalau bagi orang yang tidak beriman, muqaddimah siksa sebelum siksa di akhirat. Jadi orang beriman tuh nyantai di dalam urusan-urusan yang semacam itu. Di saat diberi sakit, bahwasanya dia ya sadar bahwasanya dengan sakit lalu dia sabar akan jadi pahala yang besar dan sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwasanya musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja. Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada bukan orang yang berbuat zalim. Yang la tusiban alladzi dzalamu minkum khassah, tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak. Bisa saja yang ridho dengan orang bermaksiat akan ketimpa juga. Mungkin semacam itu. Jadi ada sebuah tempat dia melakukan kemaksiatan lalu Allah timpakan musibah, orang berimannya kena. Cuman buahnya orang beriman ini nanti tetap selamat di akhirat. Baik. Jadi semacam itu musibah akan selalu ada. Hari ini ada itu kan selalu ada. Dan musibah dihadirkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk mengangkat orang yang sadar kalau itu musibah dan bagaimana menyikapi musibah. Jadi Allah yang mengangkat derajat seorang hamba itu bermacam-macam cara. Ada jadikan ahli ibadah, kaya raya, sedang menderma, punya ilmu, jadi ulama, dan seterusnya. Ada dikasih sakit, kasih bencana, macam-macam. Itu kan kisah dunia. Kalau pengen nggak ada ujian, nanti masuk surga, nggak ada ujian. Baik. Lalu bagaimana sikap kita di saat kita melihat musibah yang menimpa satu kaum misalnya? Pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan. Kembali kepada Allah. Banyaklah istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada musibah itu adalah jangan sombong kepada Allah. Karena bisa saja musibah itu karena dosa-dosa kita. Banyak istighfar kepada Allah agar Allah jauhkan dari musibah. Istighfar yang banyak, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu berdoa. Lah berdoa ini adalah bermacam-macam cara. Jika musibah-musibah kolektif jama'i atau musibah menimpa jumlah yang besar begitu, maka kita dianjurkan untuk kunut, namanya kunut nazilah. Musibah itu akan ada musibah kedzaliman yang dilakukan sekelompok orang atau terjadinya begebluk atau paceklik atau apa gebluk atau musibah ramai wabah, maka kita disunahkan untuk kunut nazilah. Kunut nazilah adalah membaca kunut Allah madfa' annal bala dan seterusnya, wal baba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan dan seterusnya. Ya Allah angkat bala bencana. Nah ini kunut nazilah. Disepakati enggak ada perbedaan di antara para ulama. Termasuk yang enggak mau kunut pun bersepakat kalau kunut nazilah itu ada. Kunut nazilah adalah dibaca setiap waktu sholat. Khususnya sholat ini dalam mazhab kita adalah setiap sholat, khususnya sholat fardu. Jadi sholat fardu kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah dibaca saat sholat fardu, khususnya di akhir rakaat. Setelah rukuk terakhir doa agar diangkat bala bencana tersebut. Tapi doa bukan hanya di situ, di setiap saat kita berdoa. Jelas? Istighfar yang banyak, kemudian banyak doa, ya, jangan egois, mentang-mentang kita nggak ketimpa lalu nggak mau doa. Yang ketiga adalah patuhi aturan zahir orang-orang medis
Bagaimana cara menjauhi penyakit tersebut? Jangan sok tawakal. Tawakal. Kalau di kita suruh pakai masker, pakai ini, pakai ikuti itu semuanya. Karena mereka yang lebih tahu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang keempat adalah berbanyaklah sedekah. Fa inna shadaqata tadfa'ul balaa. Yang namanya sedekah itu menolak bala bencana. Sedekah diniatkan. Bahkan yang sudah kena penyakit itu dianjurkan untuk sedekah. Da'u mardakum bis shadaqat. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah itu penting sekali. Bersedekah. Bersedekah. Kemudian setelah Anda mengambil ini, yang keempat, yang kelima adalah anta tawakal. Jangan dibawa ke dalam dunia was-was. Was-was. Yang penting Anda sudah memenuhi, kan ada syarat batinnya minta kepada Allah, berdoa. Syarat zahirnya Anda menjaga diri. Menjaga diri sudah selesai setelah itu. Kalau sudah serahkan kepada Allah, aman. Yang repot kena was-was. Jangan-jangan kena penyakit apa tadi namanya? Penyakit corona, penyakit jangan-jangan kena, jangan-jangan kena. Semuanya. Yang penting kita sudah berusaha secara zahir, selesai setelah itu. Jangan kena was-was. Menjadikan hidup kita tidak enak was-was. Asalkan kita sudah sarana zahir, kita upaya, maka ketahuilah itu sudah sangat cukup bagi kita. Dan jangan sampai hanya menjadi orang tawakal juga tanpa ada usaha, itu adalah tidak dibenarkan. Tawakal, yang penting saya tawakal kepada Allah, biarin, nggak kira saya kena. Nggak kena nanti. Karena dia tawakalnya salah. Tawakal itu ikil fatawakal. Usaha dulu baru tawakal. Ikat ontamu baru tawakal. Ada waktu itu Nabi melihat satu orang, ontanya tidak diikat. Ditanya Nabi, kenapa ontamu tidak kau ikat? Tawakal itu mana? Ikil, ikat dulu baru tawakal. Kalau tidak kau ikat, lari, hilang kau. Nah ini tawakal itu setelah namanya apa? Ikil, usaha dulu. Usaha menjauhkan dari ini. Makanya kalau suruh minum obat ini, kadang-kadang minum. Itu peraturan-peraturan pemerintah kalau memang urusan kesehatan dan itu benar menurut medis ya diikutilah. Harus pakai masker, pakai. Ini dong, jangan keluar. Nah itu ya keamanan. Jadi aturan-aturan kemaslahatan maka kita patuhi. Itu namanya ngambil wasilah zahir dan batin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah insyaallah kita dijauhkan dari malapetaka dan bencana. Wallahu a'lam bishawab.